Tuh Beatles. Gitar semua. Wih. Wallpaperku kebetulan. Bentar. Wallpapernya Tuh. apa? Wih, oh, nah ini tuh yang aku mau ngomongin. Ini tempat Oh, take vokal tuh juga Beatles. iya, Tempat, sebagai penggila Beatles kita adu ini ya, adu memorabilia kita. tuh. Wih, Ya gitu-gitulah ya. kok Shevchenko bukan Laziale kamu? Semua aku Lazio, cuman ini adalah jersey karena ini jersey Pembelian. centenary-nya Milan. Ini Ah. legend banget dan ada sign-nya Shevchenko langsung. Oh, oke, ya Jadi bolehlah kalau ada jadi tanda ini tangannya ya. iya, jadi ini benar-benar rare banget. Ah. Gitulah. Dek, itu yang Ya, ke kamu dan Govinda itu ke Abbey Road, ya, rekaman di situ, ya. ngapain sih? Hebat amat bisa Oke. gitu. Kapan Eh ya itu? Kapan, sorry? Setahun, 2 tahun yang lalu? itu tahun 2019 November, tanggal dua November. puluh satu. Oh, belum ada setahun ya? Belum dong, ini kan Oh, baru oh. 3 bulan lalu itu. Iya. Baru banget. Kelamaan di rumah deh. Itu perasaan waktu nggak jalan ya kita. Jadi rilis Govinda kan 12. Ada Tari Putri, halo Tari. Ya, Eh halo semua yang online. ya, At, di Instagram Live @jaktv official pastinya. jadi kita rekaman di 20 November sampai 26-an lah di London kalau nggak salah. Mhm. Hmm. Terus rilis Hal Hebat itu di 12 Februari. Itu siapa yang memprakarsai atau kamu emang bisa gitu mas ya? Aku pengen merekaman di situ gitu. Atau gimana sih caranya? Oh, ada Kalau JJ kalau juga tuh. aku nih, aku pengen Bentar, bentar. rekaman di Ada sana drummer gue gimana? tuh. Richie, nggak ditegur, tegur dong, tegur bilang, bilang, drummernya, JJ. Gue aja nggak Dramis, ngerti kalau ada JJ. Terry ditegur, aku nggak ditegur. ya, suruh, J, kapan-kapan aku tanyain kamu sama Sahnas baru tahu loh. Tuh Sumpah ada gue Terry nggak. Putri. Ya, jadi Nggak. Pie. Jadi sebenarnya gini. Jadi kita Govinda kan udah lama nggak. Wah, JJ negor-negor Terry ini. Jadi Govinda udah lama nggak rilis single kan. Iya. Udah 2 tahun lah mungkin. Nah, Hmm. terus akhirnya kita nemu sebuah lagu yang memang kebetulan juga di tahun ini tuh kan 10 tahun Govinda berkarir. Mhm. Nah, jadi pas kita nemu lagu Hal Hebat ini nggak tahu kenapa kayak kita tuh biasanya kan lagu kita bikin demo misalnya 2 atau 3 lagu, biasanya ada yang milih ini, ada yang milih ini gitu loh. Tapi kalau Hal Hebat ini nggak tahu kenapa semuanya langsung milih ke situ gitu. Jadi kayak kayak ya udah ini kita semangat dan kita pasti nih singlenya kita bungkus yang ini ya, kurang lebih begitulah ya. Nah, Kayak udah tahu lah ya ini kayaknya ini ya nih yang jadi pas. dari situ baru sebenarnya awal mula itu aku ketemu Mas Widi Malik. Dia kebetulan baru pulang dari Abbey Road kan. Dia rekaman live di Abbey Road. Si Malik Oke, and the Essential. Essentials. Oke. Nah, jadi sebenarnya sesimpel dia bilang deh, ya pokoknya dia cerita excited banget lah ya Abbey Road. Ah. Cuman dia itu bilang begini, deh gue itu sih sama anak-anak tuh nggak suka Beatles. Maksudnya nggak ngikutin The Beatles gitu loh. Hmm. Itu aja gila, maksudnya vibe-nya dan segala macamnya gimana lagi Auranya kalau aja lu gimana gitu ya gitu. gimana kalau lu yang rekaman di sana ya. Nah, dari omongan itu tuh sebenarnya jadi bikin kepikiran gitu loh. Jadi kayak iya juga ya Iya, kenapa gimana Govinda ya? kan. Apalagi kalau kita yang penggila ya. Iya, jadi kayak Govinda kenapa gak rekaman di sana ya. Nah, jadi awalnya sebenarnya dibuka jalannya eh, dari dari apa namanya? Dari Mas Widi Malik gitu loh. Hmm. Udah setelah itu baru dia kasih jalannya, dia kasih memang Abbey Road itu memang susah banget ya, maksudnya memang kita Kayaknya kayak semua buat orang harus mau di situ.
mau rekaman Ya, di situ ya. pasti kan di dunia ini banyak banget musisi yang pengen rekaman di sana, itu nomor satu. Hmm. Di dunia ini walaupun Abbey Road itu mahal sekali, pasti banyak sekali orang yang punya duit juga. Ya kan sebenarnya. Jadi Iya, iya. memang dia harus selektif banget sih. Nah, jadilah kita buat semacam proposal gitu karena memang dia bilang lo bikin proposalnya harus yang menarik dan harus yang ya kenapa lo pengen banget rekaman Kenapa? di Abbey Road Ya, apa yang membedakan lo dengan band-band lain gitu ya. ya? Nah jadi akhirnya ya aku kirimin semua link video uh, Govinda terus audionya segala macam dan Beatles gitu segala macam karena aku memang kita gila Beatles gitu. Akhirnya dia Kamu di jawab studio 2 ya? Govinda di studio 3. 3, oke. Kita rekam jadi itu kan ada 3 studio, cuman yang dipakai Beatles kan studio 2 dan studio 3 ya. Yang Jadi gede itu ya? iya, jadi setelah dari kirim email itu 2 minggu sih dia ngebales emailnya itu dan akhirnya baru pas dia bilang oke, Govinda boleh rekaman di sini, baru kita gerak. Jadi sebenarnya kebalik sih. Jadi geraknya itu kita bener-bener approval dulu baru cari dananya. Oh gitu ya? Jadi ya Jadi begitu yes baru, wah cari duit dulu iya nih baru bisa ke sana. kan kita kan juga sponsor kan, nggak mungkin kan kalau nggak kan, karena kita juga Iya, ya. ya biaya produksi di sana tinggi sekali Biaya dan pastilah. iya dan Govinda Belum juga travelnya. iya terus belum lagi kita memang pengen mixing mastering di sana kan. Ah, oke. Jadi apa namanya dan itu sangat-sangat mahal dan tapi kita sih sangat-sangat puas ya sampai detik ini apalagi respon untuk hal hebat bagus banget udah mau 3 juta viewers di YouTube baru 2 bulan dan respon untuk off air juga udah bagus ya cuman ya gara-gara pandemi ini ya aku rasa sih semua orang ya pasti akan mengalami kesusahan ya jadi ya udahlah dijalanin aja. Nah, selama di sana kamu kan nggak cuma rekaman, sempat jalan-jalan dong ke tempat-tempat Beatles di sana. Sempat ke Ya Liverpool? jadi kalau ke Liverpool udah enggak karena kan aku setahun sebelum ini kan ke Liverpool sempat yang juga Udah masuk gitu. rumah Lennon segala macam itu I see. menurutku sih udah puas banget ya gitu loh. Nah, Dan kalau kemarin memang selain di London rekaman terus kita bikin klip di London juga itu seru banget ya ke tempat-tempat legend di London lah ya. Dan pas ada waktu kosong aku malah ke Manchester. oh gitu. Karena Oke. karena di Manchester Karena Liverpool udah waktu itu ya. ya Manchester terus sekarang. kebetulan aku diundang sama Doggy Burton. Doggy Burton itu adalah kolektor jersey nomor 1 di dunia. Ya, dia Waduh. punya classic football shirts. Nah, jadi Ah, kebetulan warehouse-nya dia di Manchester. di Jadi aku Manchester. diundang. Sebuah Oke. kehormatan banget sih akhirnya juga bisa sampai ke warehouse-nya dia. Gila. Wah, udah gila itu udah nggak bisa. Itu udah harga ada lawan kalau Doggy. Gitu ceritanya. Beli nggak? Kamu beli nggak? Aku malah dikasih malah sama dia. Wah, udah beda Malah ini level. dikasih track top Lazio yang rare banget karena dia juga Oh, dia aja merasa wah gila jauh-jauh kamu dari Indonesia gitu ya. Iya, jadi memang udah janjian duluan. Aku bilang aku mau ke London dan terus akhirnya dia bilang oke, mampir ke sini deh 1 hari gitu. Akhirnya aku ke sana hari Sabtu gitu ya. Dan waktu itu Manchester City lawan kok lupa ya. Pokoknya ada big match lawan Chelsea. Sempat nonton jadi ke Enggak sempat. Jadi aku memang karena aku harus pulang hari jadi pas itu pas udah mau malam aku harus balik ke London. Gitulah. Kamu penggemar Beatles, penggemar Britpop apa segala gitu. Tapi timnya kok Lazio. Kenapa Lazio? Ya ini nih mungkin aku agak beda sama orang ya. Karena kalau ditanya memang iya, aku nggak suka sepak bola Inggris tuh nggak suka. Dari kecil. Oke. Sukanya aku kan maksudnya aku memang main bola ya dari kecil ya, dari umur 4 tahun tuh memang serius main bola malah ikut klub segala macam.
Ya mungkin aku Oke. sangat besarnya itu sangat di era Liga Calcio ya. Era Hmm. keemasan, menurutku era keemasan 90-an ya. sepak bola itu 95 sampai 2002, dan itu sih Heeh. sampai detik ini nggak bisa diulangin sih menurutku ya. Dan semua orang Tunggu, sih harusnya mengakui itu ya. Lazio waktu itu siapa? Masih ada BP Signori, masih ada? Ya, setelah itu sih sebenarnya. Sebenarnya iya, Justru sebenarnya lebih ke Liga Italia Italinya kamu ya. ya? Hmm. Iya, jadi Oke, terus oke. tapi aku sukanya Lazio zaman Salas, zaman Veron, zaman Hmm. zaman Nedved itu. Ya, Juve Lazio Calcio Scudetto itu 99. 90 99 2000 ya? Ya, 99. jadi dan kebetulan ya mungkin kalau dulu kan kita nggak bisa ya beli jersey original segala macam. Ya jadi kayak mungkin baru Nggak dua kayak tahun sekarang atau ya. iya mungkin sekarang udah punya penghasilan dan kayak ngerimain otak gitu, kayak dulu gue suka Iya, banget iya, iya. sama ini gitu-gitu, jadi lebih ke tim Liga Calcio gitu sih. Terus jadi punya berapa sekarang Jersey jersinya? Koleksi jersey Lazio-nya aja ada berapa coba? kalau Lazio 40-an lah ya. 30 40-an. Ya Wih. kalau Da, kalau Liga Italia hampir 130 lebih sih. what? 130. Berbagai tim ya, berbagai klub. Iya, berbagai tim. Aku benar-benar ngumpulin di Ah, era itu, Mas. Jadi aku suka banget. I see. Ya, Juve waktu itu, Fiorentina gimana dengan Batigolnya, AS Roma, Parmalat, ya Wah, gitu-gitu sih. Jadi aku ngumpulin yang zaman memang di era aku itu. Dino Baggio, Veron gitu ya. Ya, Kalau kita ngomong musik Beatles. Cuma kalau urusan klub beda kita ya. Beda ya aliran. gitu. Dek, itu yang Ya, kamu terakhir sama Mari itu apa ya? Ya wes, terusin coba. ya, oke. Oke, apa itu proyek itu? Jadi kebetulan waktu itu memang apa namanya memang lagi ya sampai sekarang sih ya masih work from home, dan itu pas di awal-awal COVID. Jadi eh, tiba-tiba dihubungin sama Mahaka Group dan ditunjuk sebagai produser juga dan pembuat lagu untuk, ya mereka pengen aku bikin lagu tentang COVID ini dan dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi top Indonesia lah. Dan ini salah satu proses produksi tercepat selama berkarir. Jadi 6 hari itu udah dari bikin lagu, produksi sampai mixing mastering sih. Salah satu yang tercepat sih. Oke, Terus prosesnya 6 hari aja ya? ya, dan semuanya itu by email. Jadi aku benar-benar Hmm, kirimnya itu kirim by file gitu ya? jadi ada yang dia bisa take vokal di rumah, ada alatnya, tapi Hmm, banyak juga yang cuman pakai voice recorder gitu. Dan ternyata itu Oke, bisa ya gitu loh. Jadi sebenarnya apapun itu kalau kalau udah terpaksa sih harusnya bisa bisa aja ya. Itu sebenarnya poin terus gitu, Mas. ingetin lagi buat Sobat Jak apa nama lagunya dan bisa Oke, dicari di YouTube oke. gitu apa? Jadi namanya, judul lagunya Menjaga Dunia, Mhm. dinyanyikan oleh Anji, Rian The Massive, Ivan Govinda, Pamungkas, Hi-Fi, Lala Carmela, lupa. Ya banyak lah ya pokoknya. Ya, Kayak We Are semua the World penyanyi top gitu ya Indonesia kesannya. lah. Gitu. Dan ada di YouTube ya itu pastinya ya. Ada di channelnya Gen FM, jadi tinggal di jadi apa ya? Ya mungkin aku cuman bisa ya salah satu menyumbang semangat kali ya bahasanya ya untuk Satu di yang kala positif lah pandemi ya ini. Iya, karena buat juga Indonesia. memang susah ya, maksudnya kalau menurutku juga
hal ini itu dirasain oleh semua orang, mau yang orang berada, mau yang yang nggak berada, tapi semua orang yang memang rasain. Jadi ya mungkin kita bantu dengan lagu. Semoga kalau dengan lagu itu, kadang orang dikasih tahu yang kasar atau yang keras agak susah, mungkin lagu yang soft itu mungkin kena ya. Itu sih sebenarnya tujuannya. Biar masuk ke otaknya dan ke hatinya Ya. gitu ya. Yeah. Nah, Dek, ini kan di masa pandemi ini nggak ada event, nggak ada konser gitu ya. Kamu sebagai Ya. seorang musisi, working musician yang juga main konser pastinya harus tampil gitu. Ya. Apa ya, kedepannya nih gimana nih kita nih? Terus apa Oke. kegiatan kamu di rumah gitu ya? Kalau kita kerja dari rumah ya, kita pekerja gitu ya. Masih bisa, alhamdulillah masih bisa bekerja dari rumah gitu. Musisi kan maksudnya ya masa terus-terusan ngasih lagu doang gitu ya. Kan pengen main gitu di depan crowd gitu ya pastinya. Ya. Piye deh? Ya susah sih ya. Cuman kayak Govinda mungkin ada dibatalin 6 event kali ya. 6 event. April lah, udah pasti. Ya sebenarnya kalau mau ditanya itu sih mungkin yang lebih utama ya, yang penting COVID-nya hilang dulu ya. Maksudnya kita juga nggak bisa apa-apa kalau masih ada Pastinya. COVID-nya, dan Indonesia ini kan negara yang sangat besar kan, penduduknya juga ratusan juta gitu. Jadi memang nggak mudah sih untuk menerapkan, untuk mungkin di kayak suatu negara kayak di Singapura gitu misalnya ya. Itu Ya, sudah berbeda sekali cara gitu ya, kayak iya, gitu cara aja ya. pandangnya itu udah pasti berbeda gitu loh. Dan susah Jadi gitu ya, untuk mengurus jadi sebanyak ini orang gitu. iya, jadi Dan memang seluas ini doanya sih, negara. doanya memang biar COVID-nya hilang dulu aja sih. Pasti Iya akan sih, kembali. semua juga mendoakan gitu. Iya. Cuman memang nggak cepat ya. Nggak mungkin juga langsung ada izin di luar, manggung di luar segala macam sih. Aku yakin juga nggak cepat itu sih. Kangen lah ya pasti kamu ya. Pastilah. Aku orang yang suka banget manggung, Mas. Iya. Kebayang. Manggung-manggung di rumah nggak? Kayak live from home gitu, kayak gitu-gitu? Banyak sih, aku juga setiap Jumat, kebetulan aku sama Semi Simorangkir kayak ngadain live Zoom berbayar gitu, tapi kita memang uangnya kita sumbangin. Ada di mana tuh? Di Zoom, eksklusif tapi ya. Jadi yang mau join memang bayar. Setiap Jumat rame banget. Ini tapi udah bisa ya, maksudnya coba kasih tahu Sobat Jak gimana kalau mau gabung. Ya. Jadi pokoknya pantengin aja, kalau nggak IG-ku, IG-nya Semi Simorangkir itu. Jadi kita setiap Jumat ada bintang tamu yang beda-beda. Kemarin kebetulan Astrid. Nah, jadi memang yang join bayar, cuman memang pembayarannya itu kalau kita sih memang untuk tim produksi Semi dan Govinda ya. Karena menurutku ya kita harus membantu orang terdekat kita dulu sih, yang memang udah bertahun-tahun kerja sama kita ya. Kalau mereka mungkin kan ya memang, kalau panggungan mandek kan ya mungkin kalau kayak kita masih ada royalti segala macam ya. Kalau mereka kan benar-benar berhenti. Jadi minggu depan masih ada kesempatan jadi ya buat Sobat Jak untuk ikutan dan berdonasi pastinya ya, karena untuk yang lebih membutuhkan lah dari kita. Amin. Nah, Dek, secara kamu suka konser gitu, konser terbaik yang pernah kamu tonton apa? Menurut kamu, either boleh produksinya, entah stage act-nya, entah apa, pokoknya yang paling membekas buat kamu. Ya, kalau yang paling membekas pastinya nggak munafik sih, pertama kali Franz Ferdinand ya, karena aku juga suka banget Franz Ferdinand. Dan itu ada kesempatan main bareng satu lagu, itu gila banget sih. Di tahun 2018. Itu udah nggak, aku nggak pernah kebayang di hidupku bisa begitu, karena Franz Ferdinand itu sangat di 2018 akhir. Bahkan nama Govinda kan dulu Domino itu kan diambil dari Domino Records, itu labelnya Franz Ferdinand. Labelnya mereka ya, gitu ya, Domino itu. Jadi kalau pada tahu Cardigans itu Domino, She and Him, Arctic Monkey
Franz Ferdinand, The Domino Breathless, ya itu semua Domino Records. Oh. Nah jadi ya bisa nonton, bisa diajak main satu lagu itu gila banget sih. Maksudnya ya, oke aku lanjutin sedikit tadi ya. Ya itu tadi kalau paling berkesan nonton konser Franz Ferdinand dan bisa ikut main di situ. Yang kedua pastinya juga nonton konser Paul McCartney di Korea. Itu juga ya berkesan banget lah, maksudnya bisa nonton Paul gitu akhirnya yang the living legend gitu kan. Cuman kalau ditanya produksi terbaik yang pernah aku tonton sih Taylor Swift ya. Paling gila sih Taylor Swift. Oh ya. Di Kamu nonton Singapura. yang di mana? Di Singapura, bukan di Jakarta ya? Gila. Di Jakarta juga nonton, cuman jauh sih. Singapura beda kelas lah. Oke. Iya. Taylor Swift jadi ya yang kalau production-nya paling terbaik keren, masih Taylor Swift kalau aku ya. Jadi kamu dengerin juga dong Taylor Swift ya? Iya dong. Taylor Swift dengerin. Taylor Swift juga suka sih, maksudnya. Tapi mungkin yang sekarang ya, lebih dia masih lagu-lagunya lintas genre ya dia. Iya. Dari country banget sampai pop sampai bisa hip hop juga gitu ya. Tepat sekali. Itu Taylor Swift udah bisa. Dan dia itu menurutku apa ya? Tahu keadaan banget sama hal-hal yang jadi ya ibaratnya kalau di Indonesia bahasa-bahasa viral itu dia pakai gitu. Baca pasar dan baca kayak crowd-nya dia tuh ininya apa ya? Yang lagi diomongin, yang lagi hit gitu ya. So, buat musisi itu bisa dijadikan pelajaran gitu ya, kayak gitu ya. Dek, thank you banget Dek buat hari ini. Sorry kalau tadi kepotong-potong. Pastinya masih pengen banyak. Kapan-kapan kita ngobrol lagi lebih banyak. Sama-sama Mas. Ngomongin Beatles, kita nggak kelar-kelar ya kalau ngomongin Beatles kayak dulu ya. Ya mudah-mudahan lah ya pandemik ini cepat lewat dan cepat bisa ketemu, bisa cepat ngobrol Beatles lah kita. Iya. Itu yang ide kita waktu itu mau akustikan aja belum jadi ya. Iya, nanti sebenarnya orangnya udah ada sih aku, kurang satu lagi. Udah ada sih, tinggal kita ketemu aja. Aku ikut. Siap. Oke, Mas. Thank you banget ya, Dek. Sampai ketemu lagi. Mas. Sehat-sehat selalu semua buat keluarga juga. Dan kamu nggak mudik kan ya? Nggak mudik tahun ini. Nggak mudik. Siap. Oke. Thank you, Mas. Sampai ketemu lagi ya, Dek. Thank you banget. Assalamualaikum. Terima kasih Sobat Jak untuk kebersamaannya di hari ini bersama Ade Gofar di One on One. Stay tune hari Rabu depan, insya Allah jam 2, Rabu minggu depan ya. Bersama Mas Andi Rianto. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih untuk semua yang udah join di sini. Maaf kita nggak sempat wave satu-satu, nggak sempat menyapa juga karena banyak selalu lewat gitu.